Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Perubahan di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kelima ini kita membahas materi mengenai di pertemuan kelima kita membahas materi mengenai bentuk dan strategi dari perubahan. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Bentuk dan strategi perubahan. Perubahan organisasi adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem organisasi. Kita lihat di sini ada kegiatan baru, perubahan struktur dan fungsi, perubahan nilai dan norma, perubahan organisasi, perubahan budaya organisasi. Faktor keengganan terhadap perubahan. A. Keengganan individual, kebiasaan, keamanan, perhitungan biaya ekonomis, rasa takut akan sesuatu yang tidak pasti dan yang tidak diketahui, kemalasan atau keengganan memproses informasi selektif tentang perubahan sebagai tugas baru, EGP. B. Keengganan organisasi, inersia, kelembaban, struktur, terbatasnya pengetahuan tentang perubahan, inersia, kelembaban, kelompok, dianggap ancaman terhadap keahlian, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah mapan, dan ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Penghambat kreativitas perubahan, sikap negatif, taat pada tradisi aturan, membuat asumsi, stres yang berlebihan, takut gagal, berkeyakinan bahwa tidak bisa kreatif, terlalu mengandalkan logika. Pendorong kreativitas perubahan, melakukan perubahan sikap mindset plus culture set, melanggar tradisi aturan, memeriksa asumsi, mampu menyalurkan stres, memahami teknik mengambil resiko, yakin kalau kreatif pasti bisa menggunakan imajinasi dan intuisi. Perubahan mindset, entrepreneur, kita lihat mindset, to know, to do, to be, inovatif, make to difference, unik, menarik, to do, produk menarik dan unik, to be an entrepreneur. Proaktif, to know, jemput bola, to do, successful network, to be an entrepreneur. Risk taking, to know, no risk, no reward, not taking a risk is also risk. To do, production, marketing, financial, human relation, legal, to be entrepreneur. Fokus perubahan terletak pada peluang, opportunity driven, bukan pada kendala, constraint driven. Pendekatan perubahan, satu, pendekatan kekuasaan sepihak. Penggunaan wewenang atasan atau manajemen untuk melakukan keputusan dengan dekret atasan, dengan pergantian dan dengan struktur baru. Dua, pendekatan bersama, interaksi dan wewenang bersama. Keputusan kelompok dan pemecahan masalah dalam kelompok. Tiga, pendekatan delegasi. Penekanannya pada pelaksanaan keputusan oleh bawahan. Kelompok diskusi, kelompok latihan kepekaan. Bentuk strategi perubahan organisasi, satu, proaktif, perubahan organisasi yang mendahului perubahan lingkungan. Perubahan organisasi lingkungan, interaktif, perubahan organisasi sesudah adanya perubahan lingkungan. Lingkungan, perubahan organisasi adaptif, perubahan organisasi bersamaan atau menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Perubahan organisasi dan juga lingkungan. Target perubahan organisasi, satu, menciptakan perubahan pada kepribadian seseorang atau pekerja. Dua, menciptakan perubahan kelompok atau kerja. Tiga, menciptakan perubahan kelompok supervisi. Empat, menciptakan perubahan keseluruhan organisasi. Dan
divisi unit kerja, dan 5 menciptakan perubahan struktur organisasi. Resiko perubahan konsekuen of change sesuai yang diharapkan fungsional konsekuen dan yang tidak diharapkan disfungsional konsekuen. Perubahan bisa lambat evolusi dan bisa cepat revolusi. Tergantung sifat perubahan, keuntungan atau keunggulan relatif relatif advantage sesuai norma setempat compatibility. Tidak terlalu luas, complexity dapat dicoba, reliability dapat dikaji kembali, observability, karakteristik organisasi, survival, grow, establish, metode sosialisasi dan komunikasi yang dipergunakan. Strategi mengatasi keengganan terhadap perubahan, lakukan proses pendidikan, sosialisasi dan komunikasi, ciptakan suasana partisipatif, adanya dukungan fasilitas, lakukan perundingan negosiasi, lakukan manipulasi dan kooptasi, dan lakukan paksaan. Metode mengatasi penolakan terhadap perubahan. Pendidikan dan komunikasi dipergunakan dalam situasi jika terjadi adanya kekurangan informasi atau analisis informasi yang tidak akurat, keterlibatan dan partisipasi jika pemilik gagasan tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mendesain perubahan atau jika yang lain memiliki kekuasaan besar untuk menentangnya. Dukungan jika orang-orang menentang karena penyelesaian masalah, insentif dan negosiasi jika seseorang atau beberapa kelompok kalah dalam perubahan, dan jika kelompok tersebut memiliki kekuasaan yang kuat untuk menentangnya. Manipulasi pemilihan atau manipulasi informasi jika cara lain tidak dapat bekerja atau terlalu memakan risiko atau biaya mahal. Paksaan jika kecepatan untuk melakukan perubahan sangat penting dan mendesak. Strategi melelahkan status quo kekuatan penahan, keadaan yang diinginkan kekuatan dorong kontra waktu. Keterangan kekuatan dorong push power adalah kekuatan yang mengarahkan perilaku menjauhi status quo. Kekuatan penahan pull power adalah kekuatan yang merintangi gerakan menjauhi status quo. Status quo adalah keengganan terhadap perubahan. Dalam perubahan organisasi perlu riset tindakan, action research, diagnosis, analisis, umpan balik atau pelibatan eksekutif sebagai target perubahan tindakan dan evaluasi. Desakan pressure untuk perubahan organisasi A, desakan dari dalam internal, perubahan nilai kerja, produk usang, konflik dalam proses organisasi. B, desakan dari luar eksternal, persaingan pasar, perubahan permintaan konsumen, customer, tersediaan sumber-sumber, perubahan teknologi, ketidakpercayaan pada manajemen organisasi, krisis percayaan. Kategori perubahan: 1, perubahan karena perkembangan, keterpaksaan, developmental change. 2, perubahan secara tiba-tiba, accidental change. 3, perubahan terencana, planned change. Karakteristik perubahan berencana mencakup suatu keputusan yang penuh pertimbangan, bertujuan dan secara jelas dituangkan dalam suatu program yang dimaksudkan untuk memecahkan persoalan dan untuk mengadakan perubahan. Merefleksikan suatu proses perubahan yang dapat diterapkan dalam berbagai macam unsur organisasi, manusia, struktur, tugas, dan teknologi. Pada umumnya selalu melibatkan para ahli yang berasal dari luar dengan menggunakan teknik-teknik intervensi sebagai alat dalam mengarahkan dan melaksanakan perubahan. Pada umumnya mencakup suatu strategi kolaborasi dan usaha bersama antara agen perubahan dan penggunanya. Selalu berusaha untuk menggunakan pengetahuan dan tata yang aktual dan dapat dipercaya, valid, reliable dalam usaha melakukan perubahan. Merupakan suatu penerapan dan metode ilmiah action research dengan menggunakan berbagai macam teori sebagai alat analisis untuk memecahkan persoalan praktik kerja dan persoalan organisasi lainnya. Action research merupakan suatu teknik yang menggabungkan unsur pelaksanaan dan penilaian terhadap usaha perubahan berencana sebagai suatu persyaratan utama bagi keberhasilan dari penggunaan konsepsi, proses, dan teknologi dari perubahan berencana. Paradigma perubahan. Paradigma tipe perubahan, sumber kebutuhan terhadap perubahan, sumber asal ide dari dalam, sumber asal ide dari luar. Dari dalam kebutuhan dirasakan oleh anggota sistem, dari luar kebutuhan diamati oleh agen, pembaharu, atau orang luar sistem. Perubahan imanen, perubahan kontak selektif, perubahan imanen yang diinduksi atau didorong, perubahan kontak terarah, intervensi. Proses perubahan organisasi, waktu, time, motion, gerak. Proses ide-ide baru diciptakan, dikembangkan, invensi. Proses ide-ide baru dikomunikasikan kepada partisipan, difusi. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi, konsekuensi, penolakan ide, decline, penerimaan atau kematangan ide, adopsi, titik kejenuhan, optimalisasi.
Apa saja yang menjadi sasaran perubahan? Sasaran perubahan: satu, sistem organik, struktur organisasi; dua, sistem personalia, perilaku individu; tiga, sistem sosial; empat, sistem budaya culture; lima, sistem teknologi; dan enam, sistem simbol atau lambang, lambang fisik. Substansi perubahan dalam organisasi: struktur, fungsi, personalia, kepegawaian SDM, anggaran keuangan, financial, proses atau prosedur kerja, teknologi dan informasi, kapabilitas pengambil keputusan, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, perubahan psikologi, budaya kerja, sistem organisasi. Target perubahan organisasi: satu, menciptakan perubahan pada kepribadian seseorang pekerja; dua, menciptakan perubahan kelompok kerja; tiga, menciptakan perubahan kelompok supervisi; empat, menciptakan perubahan keseluruhan organisasi dan divisi unit kerja; lima, menciptakan perubahan struktur organisasi. Catatan penting sebelum melakukan perubahan organisasi. Pertanyaan awal: perubahan organisasi, apa perlu atau tidaknya melakukan perubahan organisasi? Komitmen: mengapa perlu perubahan dan apanya substansi, mana yang akan dirubah, oleh siapa, dan kapan dilakukan perubahan perubahan itu, dan bagaimana metode identifikasi daftar kebutuhan, pertimbangan risiko, dan strategi pelaksanaan perubahan. Alasan penolakan terhadap perubahan organisasi: dianggap ancaman terhadap struktur kekuasaan, dianggap tidak dapat struktur stabil, dianggap tidak dapat menjaga hubungan antar sistem, pertimbangan biaya atau ongkos perubahan, pertimbangan jaminan dan manfaat dari perubahan, dan adanya kepentingan pribadi, status quo camat. Resiko perubahan: konsekuen of change, sesuai yang diharapkan, fungsional konsekuen, dan yang tidak diharapkan. Disfungsional konsekuen: perubahan bisa lambat evolusi dan bisa cepat revolusi, tergantung sifat perubahan, keuntungan atau keunggulan relatif, relatif advantage, sesuai norma setempat, compatibility, tidak terlalu luas, complexity, dapat dicoba, reliability, dapat dikaji kembali, observability. Karakteristik organisasi: survival, growth, establishment, metode sosialisasi dan komunikasi yang dipergunakan. Model perubahan organisasi: tahap satu, determinan kekuatan yang memprakarsai perubahan; dua, pemrakarsai organisasi agen perubahan; tiga, tahap intervensi, apa yang harus dirubah, struktur, teknologi, proses organisasi; tahap empat, pelaksanaan proses perubahan, cairkan, bergerak, membuka kembali, taktik implementasi, intervensi, partisipatif, persuasi, pemberitahuan; tahap lima, hasil perubahan; tahap enam, umpan balik atau feedback, keefektifan organisasi. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.